Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian kelas 8 berjumpa kembali dengan Bapak tetap di pelajaran PPKN. Nah, kali ini Bapak akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Namun kali ini tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anak sekalian, seperti di materi sebelumnya Bapak sudah menjelaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah satu kesatuan yang bulat dan utuh tak terpisahkan dengan proklamasi. Artinya, pembukaan itu tidak dapat dipisahkan dengan proklamasi. Pembukaan itu ada karena ada proklamasi, dan proklamasi itu kurang ada maknanya kalau tidak dijelaskan di dalam pembukaan. Lalu kemudian apa hubungannya? Bahwa hubungannya adalah bahwa alinea pertama proklamasi itu dijelaskan di dalam alinea 1, 2, dan 3 dalam pembukaan. Dan alinea kedua di dalam proklamasi dijelaskan di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anak sekalian, dengan demikian kalian bisa tahu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada 4 alinea. Nah, sekarang ya di dalam video ini Bapak akan menjelaskan, kita akan belajar tentang apa makna masing-masing alinea. Apa makna alinea 1, 2, 3, dan 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yuk, jangan sampai terlewatkan video ini, tonton sampai habis agar tidak salah paham. Oke. Ya, baiklah anak sekalian, sekarang kita masuk di alinea pertama. Tentu kalian masih ingat dong bunyinya alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, apa makna yang terkandung di dalam alinea pertama tersebut? Yuk. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Manusia diperlukan secara tidak adil. Manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, pemaksaan untuk kerja rodi, perbedaan hak dan kewajiban. Pernyataan ini objektif karena diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Artinya anak sekalian bahwa pernyataan objektif itu umum. Kebenarannya diakui oleh seluruh umat manusia di dunia, bahwa semua manusia ingin terbebas dari penjajahan. Dan Indonesia sebagai salah satu bagian dari bangsa-bangsa di dunia juga punya keinginan untuk menghapuskan penjajahan dari muka bumi ini, karena Indonesia memang punya pengalaman pahit, pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Alinea pertama ini juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan dan kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka. Perjuangan juga didorong keinginan supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, begitu anak sekalian. Jadi, di alinea pertama ini juga mengandung makna dalil subjektif bahwa bangsa Indonesia ingin menghapuskan penjajahan di seluruh dunia. Artinya bahwa bangsa Indonesia ini sebagai subjek, sebagai pelaku, tidak objek, tidak hanya diam, tapi akan berdiri paling depan untuk memberantas penjajahan di muka bumi ini. Maka jangan heran bahwa Indonesia baik melalui diplomasi mengirimkan wakil-wakilnya ataupun mengirimkan tentaranya untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan
militer maupun non militer di seluruh dunia, anak sekalian. Kita malah ada pasukan Garuda misalnya ya, yang saat ini masih ada di Lebanon dan lain sebagainya. Oke anak sekalian, sekarang kita beralih ke alinea yang kedua. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Satu, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Dua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, anak sekalian, yang ketiga ini, ya, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur ini merupakan cita-cita nasional Indonesia. Cita-cita negara Indonesia. Jadi kalau kalian ditanya, apa cita-cita negara Indonesia? Ada di alinea kedua, yaitu bunyinya merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kita lanjutkan alinea yang ketiga. Alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu bunyinya. Nah, makna dari alinea yang ketiga ini, anak sekalian, alinea ketiga mengandung makna pengukuhan makna dari proklamasi yang luhur. Makna tersebut didorong oleh motivasi spiritual yang luhur. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Jadi alinea ketiga ini sekalian memuat motivasi spiritual yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang religius, bangsa yang tidak sombong. Di mana letak bunyinya? Atas berkat rahmat Allah. Baru kemudian ada kalimat dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Jadi bangsa Indonesia menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia, tetapi yang paling penting adalah, yang paling utama adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat religius, tidak sombong. Kalimat dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur itu ditaruh di nomor 2 anak sekalian, setelah atas berkat rahmat Allah. Oke ya, kita lanjut. Alinea yang keempat, yang merupakan alinea yang terakhir. Alinea keempat mengandung tujuan negara. Bapak ulangi, alinea keempat mengandung tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Tujuan negara bagaimana? Jadi kalau tadi di alinea kedua mengandung makna tentang cita-cita negara ya, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sementara kalau alinea keempat itu mengandung tujuan negara. Anak sekalian, alinea keempat mengandung tujuan negara, ini bunyinya tujuan negara. Di berikutnya ini, negara Indonesia dibentuk memiliki tujuan yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 1, ya, memajukan kesejahteraan umum. 2, mencerdaskan kehidupan bangsa. 3, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, inilah tujuan negara Indonesia, anak sekalian. Ada 4, ya. Jadi ada 4 tujuan negara Indonesia yang terdapat di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini harus hafal, ya, sama dengan Pancasila, harus hafal dan harus urut. Tidak boleh nomor 1 dibaca diganti nomor 4 jadi nomor 1. Karena ini ada maknanya. Jadi yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya melindungi semua rakyat Indonesia, warga negara Indonesia, bangsa Indonesia, dan juga tumpah darah. Tumpah darah itu artinya wilayah, ya, tanah air dari Sabang sampai Merauke. Ini dilindungi dulu.
dari penjajahan. Makanya kita perlu merdeka. Baru kemudian memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum itu pendek katanya adalah mencukupi keperluan hidupnya, sandang, pangan, dan papannya. Ya, sejahtera. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, setelah dilindungi, disejahterakan, baru yang ketiga anak sekalian mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, dicerdaskan. Cerdas pikirannya, cerdas hatinya, cerdas emosinya. Ya. Baru yang keempat, apa anak sekalian? Melaksanakan ketertiban dunia, menolong orang lain, terlibat di dalam perdamaian dunia. Nah, setelah 1, 2, 3 bisa terpenuhi. Nah, itu makna yang terkandung di dalamnya. Lalu kemudian prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan, di mana pemerintahan dipilih oleh rakyat. Nah, ini ada di atas ini bentuk negara. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Ya, bentuk pemerintahannya adalah republik. Yang kemudian anak sekalian diatur ya di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kesatuan itu adalah bentuk negara, republik itu adalah bentuk pemerintahan. Apa bedanya? Nah, nanti akan dijelaskan di materi lebih lanjut. Alinea keempat memuat dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, ini dasar negara ya. Nah, apa dasar negara Indonesia? Pancasila. Nah, anak sekalian, dari sinilah kemudian makanya pembukaan itu disebut sebagai pokok kaedah negara yang fundamental atau stat fundamental norm, norma dasar berdirinya negara. Fondasi berdirinya negara itu ada di dalam pembukaan. Apa fondasinya tadi? Tujuan negara, bentuk negara, dasar negara, lalu cita-cita negara. Semuanya ada di dalam pembukaan. Oleh karena itu pembukaan disebut stat fundamental norm atau norma dasar berdirinya negara atau kaedah-kaedah negara yang fundamental. Sehingga pembukaan tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR. Ya, yang boleh mengubah adalah yang menentukan saja, yang membentuk, yaitu PPKI. Persoalannya PPKI sekarang sudah tidak ada. Intinya, maka pembukaan tidak boleh diubah. Di materi sebelumnya sudah dijelaskan, mengubah pembukaan ya bermakna mengubah negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Anak sekalian, pokok kaedah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain yaitu 1. Pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 3. Cita-cita nasional. 4. Pernyataan kemerdekaan. 5. Tujuan negara. 6. Kedaulatan rakyat. Dan 7. Dasar negara. Nah, ini adalah penjelasan lebih lengkap anak sekalian, seperti yang Bapak jelaskan tadi, dan ini adalah pelengkapnya. Kalau tadi Bapak sebutkan ada cita-cita, ada tujuan negara, ada dasar negara, dan ini malah lebih lengkap, yaitu ada 7. Nah, kalian pahami, inilah anak sekalian pokok kaedah negara yang fundamental yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak sekalian, jadi begitulah penjelasan tentang makna alinea-alinea yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Semoga kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Yang penting ya difahami, lalu dimengerti ya, sehingga kalian bisa merasa lega setelah kalian paham.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.